Halo Sobat Danu, saat ini saya berada di lokasi mercusuar Willem III. Tepat saya berdiri di samping kali baru yang juga merupakan peninggalan dari bangsa kolonial. Di belakang sana mercusuar Willem III yang masih kokoh berdiri dengan usia bangunan yang sudah ratusan tahun lebih. Nanti saya akan memberikan informasi tentang sejarah mercusuar Willem III. Sebelumnya saya mau lihat-lihat sekitar mercusuar Willem III dulu Sobat Danu. Tetap tonton channel kami ya Sobat Danu. Jangan lupa subscribe-nya agar cerpen Danu terus berkembang. Monggo. Sejarah tentang mercusuar Willem III. Mercusuar yang dinamai Willem III ini dibangun oleh pemerintah Belanda pada tahun 1879 untuk memandu kapal-kapal yang berlayar di sekitar pelabuhan. Nama Willem III sekaligus menjadi penanda bahwa bangunan itu dibangun pada masa pemerintah Willem III. Pembangunan mercusuar ini memakan waktu kurang lebih 5 tahun. Mercusuar tersebut selesai dibangun dan dimulai digunakan pada tahun 1884. Meski saat ini usianya sudah lebih dari 100 tahun, pada bagian bawahnya sudah terbenam sedalam 4 meter. Mercusuar ini masih berdiri kokoh. Saat ini mercusuar Willem III masih berfungsi dengan baik. Bahkan di dalamnya dilengkapi dengan lampu berkapasitas 1000 watt yang mampu memancar cahaya sejauh 20 mil laut untuk memandu kapal yang akan memasuki pelabuhan. Saat mercusuar ini dibangun, Belanda juga membangun beberapa bangunan lain di kawasan pelabuhan, tepatnya di sekitar muara Kali Semarang. Beberapa di antaranya difungsikan sebagai gudang. Belanda juga membangun pelabuhan Tanjung Mas agar bisa disinggahi oleh kapal-kapal besar. Mercusuar Willem III ini menjadi saksi bisu pertumbuhan kota Semarang yang menjadi kota niaga. Pengamat sejarah Semarang, Rukadi Ahmad, mengatakan dulunya kota Semarang merupakan kota pelabuhan. Bahkan ada era kerajaan Mataram kuno. Wilayah ini juga sempat menjadi pelabuhan kerajaan, tapi letaknya bukan di kawasan Tanjung Mas, melainkan di daerah berkota. Pada era kolonial Belanda, awalnya pelabuhan Semarang berada di Muara Kali Semarang, yang ini jadi lokasi pengasapan ikan. Saat itu masih berupa pelabuhan alam. Situasi sungai Semarang yang membawa lumpur dari wilayah atas jadi kendala dalam pengembangan pelabuhan. Akhirnya pelabuhan Tanjung Mas dibangun di tempat yang sekarang ini. Menurut Rukadi, sebelum membangun mercusuar Willem III, pemerintah kolonial Belanda terlebih dahulu mengatur administrasi pelabuhan secara rapi. Di antaranya membuat semacam kantor bea cukai yang terletak di sekitar 2 km dari pintu masuk Muara Kali Semarang. Kantor tersebut bertugas untuk mencatat lalu lintas kapal yang lewat, baik barang yang dibawa kapal maupun penumpangnya. Kalau sekarang semacam ada biaya tol laut untuk kapal yang lewat. Seiring perjalanan waktu, pelabuhan tersebut bernama Bum Lama. Lama-kelamaan, lanjut Rukadi, kota Semarang semakin ramai. Demikian pula dengan arus lalu lintas kapal yang masuk maupun keluar dari pelabuhan Bum Lama. Hal itu membuat Belanda menilai Bum Lama sudah tidak representatif. Akhirnya pada tahun 1830-an, Belanda mulai membangun pelabuhan baru yang diharapkan lebih representatif daripada pelabuhan Bum Lama. Mereka memulainya dengan membangun kanal. Belanda membuat semacam jalur baru di Kali Semarang yang awalnya berkelok-kelok, sehingga perjalanan melalui sungai itu menjadi lebih singkat. Namun pembangunan pelabuhan baru ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. Mereka baru bisa menyelesaikan pembangunan sekitar tahun 1870-an. Di depan mercusuar itu merupakan kali buatan dibuat oleh Belanda sekitar tahun 1850 sampai 1860-an dan baru selesai dibangun pada tahun 1870-an. Dengan adanya kali baru itu sengaja dibuat lebar dan bagus, yakni dengan lebar 23 meter dan panjang
sekitar 13 km, dan disitulah jadi pelabuhan baru Semarang. Selanjutnya mereka membangun mercusuar sebagai pelengkap pelabuhan, yakni untuk memandu kapal yang datang dari luar pulau. Demikian sepenggal cerita pendek dari sejarah bangunan kuno peninggalan bangsa kolonial, yaitu Mercusuar Willem III dan Kali Baru yang terletak di kawasan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Terima kasih Anda sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan komentarnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, masih di Cerpen Danu. Matur suwun.